Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah nggak ada videonya, nggak ada suaranya pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Kita alamin. berjumpa lagi di kajian ayat bil ayat pada malam hari ini, dan ini merupakan kajian terakhir sebelum Ramadan ya. Insya Allah bulan Ramadan nanti kita akan off dulu kajian ayat bil ayatnya, dan nanti kita akan melanjutkan lagi insya Allah di bulan Syawal. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur dan kesehatan sampai di bulan Syawal. Amin. Ya, mari kita sama-sama membuka majelis dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma alaina hikmataka ansyur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Melanjut kepada tema yang sebelumnya, masih tentang sabar. Karena kemarin kita sudah sampai di poin 10 tentang sabar. Insya Allah dilanjutkan lagi, ada 12 poin lagi ya Kang Iip tentang ya, mangga tafadhol kepada Kang Iip untuk menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis sholihin amma ba'du. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita dan kesehatan, juga semoga Allah melimpahkan kepada kita kesabaran. Nah, kemarin kita sudah bahas makna sabar. Sudah sampai 9 ya. Nah, silakan yang ada catatannya dibuka lagi, diperiksa lagi catatannya. Saya mau tanya soalnya nih. Makna sabar yang pertama itu ada di surat 38 ayatnya 17. Sabar maknanya kuat dan amat taat. Jadi makna sabar di surat 38 17 artinya kuat dan amat taat. Satu ya. Yang kedua, makna sabar ada di surat 25 Al-Furqan ayatnya 20. Nah, di surat 25 ayat 20 sabar artinya toleran. Ya, toleran itu berarti memaklumi keadaan orang lain. Memaklumi. Nah, jadi maklum dengan keadaan orang sehingga kita toleran kepada orang. Itu juga sabar. Yang ketiga di surat 2 ayat 175. Ya, sabar itu di situ rada negatif artinya, nekat gitu. Jadi ada orang yang sabar menerima api neraka gitu. Nah, jadi sabar terhadap api neraka. Misalnya gini, ada orang berbuat jahat atau ketika orang berbuat dosa, sesungguhnya dia sabar terhadap api neraka gitu. Kok bisa ya orang berbuat dosa gitu kan? Padahal kan balasannya api neraka gitu. Jadi sabar itu juga berarti nekat gitu. Nah, yang keempat, sabar itu adalah sebuah tindakan yang menghasilkan sesuatu. Jadi tindakan yang menghasilkan sesuatu. Sesuatu yang dicukupkan gitu, dicukupkan pahalanya atau dicukupkan balasannya.
Ya, jadi kalau kita bertindak dan tindakannya itu menghasilkan sesuatu yang baik, gitu, itu juga sabar. Tindakan yang dapat menghasilkan sesuatu kebaikan, itu juga harus sabar. Yang kelima, sabar itu artinya minta pertolongan hanya kepada Allah. Misalnya kita dapat musibah, yang sabar ya. Nah, berarti sabar di situ mananya apa? Mintalah pertolongan kepada Allah. Itu ada di surat 2 ayatnya 45 dan 153 ya. Ya, surat 2 ayat 45 dan 153. Yang keempat ayatnya tadi berapa? 39 ayat 10. 39 ayat 10. 39 10 ya. Yang keenam, sabar itu apa? Yang keenam itu surat 2 155. Tetap gembira ketika dicoba. Tetap gembira atau terampil menghadapi cobaan dan tetap gembira gitu, tidak drop gitu ya, tidak putus asa. Sabar itu terampil menerima ujian dan dia tetap gembira gitu. Kenapa? Karena dengan diuji saya akan dapat balasan. Nah, naik kelas lah. Surah 2 155 ya. Yang ketujuh ada di surat 2 249. Sabar itu identik dengan ulet. Berani. Ulet ya. Ulet. Bukan ulet yang ada di daun, bukan. Ulet itu tekun. Ya. Sehingga dia bisa mengalahkan golongan yang besar gitu kan. 1 sabar mengalahkan 10 sabar mengalahkan 100 gitu ya. Jadi ulet, berani, strategis, kompak gitu ya. Banyak unsur sabarnya di situ. Yang ke-9 itu ada di surat 2 214. 8. Yang ke-8 itu ada di surat 2 ayat 214, surat 3 142, ya surat 8 ayat 46. Itu apa arti sabar di situ? Sabar itu tolok ukur masuk surga. Ya. Sabar itu tangguh. Kenapa? Karena orang yang akan masuk surga itu harus teruji kesabarannya. Makanya untuk menguji kesabarannya dia ditimpa apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, digoncangkan gitu kan? Digoncangkan dengan penderitaan segala macam. Jadi sabar itu teruji, ketangguhannya teruji. Nah, yang ke-9 apa Bun? Yang ke-9 surat 17 ya ayatnya ya. Orang sabar itu apa di situ? Lupa saya. Surat 17 itu bukan memilih jalan yang sukar itu. Orang sabar itu pilih jalan lain gitu, yang mendaki lagi sukar. Ujung-ujungnya kan watawasau bisobri watawasau bil marhamah. Mengapa kamu tidak memilih gini? Wahadainahun najdain gitu kan. Fala ketahamal aqobah gitu kan. Mengapa mereka tidak mengambil jalan mendaki lagi sukar? Nah, ujung-ujungnya itu orang sabar. Jadi orang sabar tuh lebih memilih jalan yang mendaki dan sukar lagi. Kenapa? Karena balasannya pasti berlipat. Sabar itu tahan uji. Oke, sekarang masuk 10 ya. Halo? Ya. Benar ya, masuk 10. Oke, sekarang kita masuk ke 10, buka dulu ayatnya. Apa ayatnya? Ayatnya naon ta? Yang ke-10 kita lihat surat 3 120. Bunda yang absen sangat kelihatan namanya soalnya. Oke. Umi Novi. Ini pertama di absen. Iya. Surat 3 ayat 120. Di layar nggak kelihatan Umi? Oh, aduh harus gini ya. Bentar.
Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan bagi kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Ini kata kuncinya di sini. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira. Ada orang yang sifatnya SMS, Bu. Tahu nggak SMS, Ibu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada nggak begitu? Ada. Nah, jadi ketika kita dapat kebaikan, mereka susah. Ketika kita dapat bencana, mereka senang. SMS namanya, Bu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah, ada orang yang begitu terhadap kita. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak sedikit pun mendatangkan kemadaratan kepadamu. Kalau kita bersabar dan bertakwa, maka kebahagiaan kita tidak tergantung kepada orang lain. Begitupun jika kita bersabar dan bertakwa, kesedihan kita tidak bergantung ke orang lain. Misalnya gini, kalau dipuji senang, dicela sedih, apa urusannya, Bu? Mengapa kesedihan kita? Mengapa kita biarkan kebahagiaan kita dirampas orang? Itu maknanya sabar di situ. Jadi sabar itu tidak bergantung kepada orang. Apakah kita mau pilih bahagia atau pilih susah, Bu. Nah, di sini digandengkan antara sabar dan takwa. Jadi sabar itu ya takwa itu. Orang sabar berarti dia bertakwa. Kalau bertakwa, maka kebahagiaannya ditentukan oleh dirinya sendiri. Nah, jadi maknanya apa? Sabar di sini maknanya apa? Punya pendirian. Punya pendirian, punya sikap gitu, Bu. Tidak seperti apa tuh namanya pucuk awi gitu ya. Ada angin barat, ikut ke barat. Ada angin timur, ya ikut ke timur. Ya terombang-ambing jadi bimbang. Kumaha angin. Kumaha angin. Kumaha angina. Jangan angin-angin begitu. Angin-anginan. Angin-anginan. Nanti masuk angin lagi. Oke. Jadi sabar dan takwa adalah urusan yang patut diutamakan. Ya, surat 3 186. Monggo. Monggo apa mangga? Tarinrin, mangga Tarinrin dibaca. Teh Rinrin. Ya, Bun. Oh ya, Mbak Mia sok, mangga. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Diulang ya kalimat ini. Jika kamu bersabar dan bertakwa. Oke, tapi ini intinya apa sih ceritanya? Ceritanya kan masih berkaitan dengan orang lain kan? Seperti tadi ada orang yang SMS. Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan dirimu. Dan kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak, yang menyakitkan hati. Ini kan berarti berkaitan masih dengan orang lain. Jika kamu bersabar dan bertakwa, kira-kira perbuatan mereka ngaruh nggak ke kita? Kalau sabar,
Ngaruh nggak perbuatan orang ke kita? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Misalnya, siapa yang baca barusan? Bu Rindrin. Mbak Mia. Oh, Mbak Mia. Mbak Mia, misalnya ada tetangga, ada teman yang ngeledekin kita, sakit hati nggak? Sakit hati. Berarti dia belum sabar. Kalau masih menyakitkan hati, artinya belum bersabar. Kalau udah bersabar, enggak jadi sakit hati. Misal gini apa? Misalnya ngeledekin apa sih ke kita? Pernah diledek nggak, Mbak Mia? Pernah nggak diledekin orang misalnya? Hah? Pernah. Dasar kamu tuh ya begini. Dasar ya bla 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 bla, ngeledek. Sakit hati nggak? Itu sakit hati. Nah, kalau masih menyakitkan hati, berarti kurang sabar. Kalau sabar, tidak sampai biarin aja gitu. Aku kan nggak begitu. Jadi angin lalu aja, nggak apa-apa. Ada Ustadz baper dulu sebentar gitu kan. Ya? Ada baper. Suka ada kan baper dulu sebentar. Ih, kenapa ya? Tapi lama-lama, oh ya udah. Tapi jangan kelamaan bapernya. 5 menit aja. Iya, baper mah ada. Berikutnya kenapa sakit hati ya? Nah, misalnya, dasar jelek lu. Emang jelek atau tidak jelek buatan siapa, Bu? Allah. Ya iya, kenapa sakit hati bukan punya kita ini? Iya. Nah, gitu. Kalau bersabar dan bertakwa, aman, tidak akan ada orang yang bisa menyakiti hati kita, nggak ada. Maka sabar dan takwa itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Utamakan kesabaran, jangan utamakan sakit hatinya. Jangan utamakan dendamnya. Enggak, itu berarti nggak sabar namanya. Jadi sabar itu apa ya? Coba definisikan, Bu, di sini. 2 ayat ini barusan. Apa ya? Lebih identik dengan apa sabar itu? Bukan EGP ya? Emang gue pikirin gitu ya? Bukan itu, tapi tangguh. Legowo. Benar. Legowo. Tidak jadi down gara-gara dicela gitu. Juga tidak menjadi tinggi hati dengan disanjung. Iya, gini contohnya. Ketika ada orang memuji kita, sesungguhnya dia memuji siapa, Bu? Memuji Allah. Ya kan memuji penciptanya. Ketika ada orang mencela, sesungguhnya yang dicelakan ciptaan Allah. Nah, orang yang sabar itu tidak menjadi adigung-adiguna kalau disanjung. Juga tidak menjadi down ketika dicela, enggak. Nah, itu sabar namanya. Ya. Apa tadi, legowo ya? Legowo. Ya. Lapang aja gitu. Lapang dada, besar hati. Lapang dada, besar hati, apalagi itu. Jembar. Jembar apa Jember? Jember. Kalau bahasa Ciamis itu jembar. Jembar atau apa? Legowo ya. Legowo bahasa apa legowo? Bahasa Jawa, Kang Iip. Bahasa Jember. Iya, oke, dapat ya. Dapat poinnya tuh. Oke. Kita kan lagi belajar sama-sama. Oke, kita lanjut ke poin 11. Nah, kita lihat surat 865. 865. Coba dibaca. Siapa, Bun? Mbak Rahma ya. Mbak Rahma bisa baca. Lagi. Afwan, Bunda, saya cuma menyimak lagi Ngerawat. Oke. mau marketin barang. Siap, tapi komen bisa ya. Komen bisa. Komen udah di grup. Oke, siap. Oke. Terin. Yang lain dong. Terin belum, tadi kan di. Tadi nggak jadi, Mbak Mia ya. Masih di mute ya.
Masih belum. Salah pencet kayaknya. Ketahuan kalau disuruh kan merhatiin apa enggak. Jadi malah off video. Salah pencet. Salah pencet ya. Mic-nya belum. Mic-nya belum teh. Masih mute. Ya. Abian? Mohon. Abian. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sebar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, mereka dapat mengalahkan 1000 daripada yang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. 1. Sabar itu apa, Bu Rindrin? Sabar itu kuat. Kuat. Coba lihat ujung ayatnya dulu. Lihat ujung ayatnya dulu. Menang. Orang itu kaum yang disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Nah, kalau orang sabar maksudnya berarti apa ya, Kak? Iya, kalau sabar berarti ngerti. Tidak akan sabar kalau nggak ngerti. Betul. Oke? Bagaimana kamu sabar terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti? Jadi di antara faktor ketidaksabaran manusia itu karena dia nggak ngerti. Tidak mengerti. Nah, kalau kita tidak mengerti sesuatu jadi nggak sabar. Kalau ngerti jadi sabar. Contohnya gini, pernah dengar cerita Nabi Musa sama Khidir nggak? Pernah. Ya, sabar nggak Musa ngikutin Khidir? Tanya melulu. Nanya mulu, dibilangin kamu nggak bakalan sabar. Kenapa? Makanya Nabi Khidir bilang, kamu nggak bakalan sabar. Bagaimana kamu sabar terhadap sesuatu yang kamu nggak ngerti? Jadi sabar itu satu faktornya apa? Ngerti. Ngerti dulu. Kalau nggak ngerti jadi kafir nanti. Nah, berikutnya sabar itu karena dia ngerti. Perhatikan, 20 orang mengalahkan berapa? 200 orang. Jadi 1 banding berapa? 200. Baik, 10. 20 bandingnya 200. Jadi 20 orang mengalahkan 200. Kalau dia 10, kalau dia 100 mengalahkan 1000. 1 banding berapa, Bu? Bingung sih, Bu. 10. 1 berbanding 20. Ah, masa? Salah ih. Ayo hitung. Hitung lah, hitung. Nah, hitung heula atuh, Bu. 20 mengalahkan 200. Jadi kalau 10, 100 kan? 100. Nah, 10 mengalahkan 100. Itu 10, 100 1 banding berapa? Kalau 1 berarti ngalahin berapa? 1 berbanding 10. 10, pintar. Diwartosan, Tad. Oh, diwartosan. Jadi sabar itu 1 banding 10. Banding 10. Ya, jadi 1 orang berilmu itu bisa mengalahkan 10. Orang kafir. Nah, orang yang tidak ngerti. Kafir itu artinya menutup diri. Kafir itu menutup diri ya. Berarti dia nggak ngerti karena menutup diri. Tidak mau menerima informasi. Jadilah kafir. Nah, 1 sabar mengalahkan 10. 20 mengalahkan 100. 200. Nah, 100 mengalahkan 10. 1000. 2000. 1000. 1000. Kalau 200 ngalahin 1000. Jadi 1 banding 10 dalam hal kekuatannya, Bu. Jadi sabar itu ada faktor mengerti. Nah, kalau ngerti dia bisa mengalahkan. Jadi 1 guru bisa mengajar 10 murid. Ya, itu sabar.
Jadi sabar mengandung arti mengerti dan dia punya kekuatan. Jadi kekuatannya 1 banding 10. 10 kali lipat ya. Oke. Atau gini, sabar itu minimal 1 mengalahkan 2. Minimal ya. Nah, kita lihat ayat keduanya. Lanjutin Bu Rindrin. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Kan kita tidak selamanya kuat kan Bu ya? Betul. Kan kalau 1 mengalahkan 10 terlalu berat Bu. Betul. Bisa nggak di-korting? Emang makanan Pak? Iya. Lanjut. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Jadi 1 banding berapa? Kenapa, Tan? Jadi 1 banding berapa di sini? 1 berbanding 2. 100 ngalahin 200 kan? Ya. Oke, lanjutin. Dan jika di antaramu ada 1000 orang atau yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, ini poinnya. Allah beserta orang sabar. Karena Allah beserta orang yang sabar, maka si orang sabar punya kekuatan. Sekurang-kurangnya 1 banding 2. Gitu. Kalau sama, itu belum sabar berarti. Jadi orang sabar itu punya pengetahuan dan punya kekuatan. 1 banding 10. Minimal 1 banding 2. Ya, ini yang ke-12-nya berarti. Yang ke-13. 13 apa poinnya? Coba lihat. 18:69. Surat 18 ayat 69. Siapa Bun sekarang? Pak Mujito boleh Pak? Oh, Pak Mujito Pak. Masih di jalan? Insya Allah bisa. Oke. Surat 18 Al-Kahfi ayat 69. Musa berkata, Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Musa berkata, Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar. Coba kita perhatikan. Apa makna sabar di ayat ini? Yo, halo Pak Muji. Tidak menentang. Ya? Tidak menentang. Insya Allah kamu akan mendapati aku seorang yang sabar. Ada kepatuhan di sini ya. Ya, betul. Jadi sabar artinya selalu berjuang untuk survival, untuk tetap survive. Apa survival itu apa bahasa Ciamisnya ya? Bertahan. Iya, berjuang untuk terus bertahan gitu ya. Nah, itu namanya sabar. Kalau di tauhid, ya aku pasti kamu akan mendapatiku sabar deh. Aku akan sabar gitu. Jadi selalu bertahan. Ini yang ke-13. Sabar punya arti selalu berusaha atau selalu berjuang untuk bertahan. Walaupun kadang-kadang sabar itu naik turun. Ya kadang-kadang kalau lagi sabar digebukin aja diem Bu bahasanya. Bahasa kasarnya gitu. Tapi kalau lagi tidak sabar, ada masalah dikit aja ada uring-uringan kan? Tapi setidaknya ketika kita mau berjuang, mau berusaha untuk bisa bertahan gitu ya. Itu sudah masuk poin sabar. Oke, halo. Oke, kita lanjut suratnya, surat 18. Panjang banget ayatnya. Surat 16 ayatnya 67, 72, 75, 78, 82. Berapa ayat? Surat 86
ayat 67, 72, 75, 78, 82. Bu Rinin fotonya kebalik, biasa jadi miring lihatnya. 1867. 18. Oh, siapa? Ibu ini siapa ya? Ayo, siapa? Putri Wahyuni. Ya, Bantu ngabsen Pak dosen. boleh, boleh. Mana, ada nggak? Ye, terima kasih. Go. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Satu ya, baru satu. Apa kata Khidir? Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar. Nah, kita lihat 72-nya ya. 72. Dia, Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Udah aku bilang, kamu nggak akan sabar bersama dengan aku. Oke, 75-nya sekarang. 75. Khidir berkata, ya. bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku. Udah aku bilang kamu nggak bakalan sabar bersamaku. Udah berapa kali Bu diulang Bu? 3 kali. 3, oke. 78. 78. Khidir berkata, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Kelak aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Ya, oke. Satu lagi ayat berapa tadi? 82 ya. 82. Oke, 82-nya Bu, Mbak Batri. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Apa yang membuat Nabi Musa tidak sabar menghadapi perbuatan Khidir, Bu? Kira-kira apa, Bu? Ayo. Halo? Serakah, Pak. Hah? Serakah. Bukan serakah. Akal. Ya. Bagaimana kamu akan bisa bersabar terhadap sesuatu yang kamu tidak tahu pengetahuannya? Ya, kan Musa ketemu Khidir ingin belajar kan? Ya. Nah, syaratnya Khidir apa? Kalau kamu mau belajar, kamu harus sabar, jangan panjang tanya. Nanti aku jelasin. Kamu diam aja dulu, ikutin aja ya. Nanti aku jelasin. Musa nggak sabaran. Iya. Karena Musa belum tahu. Kan ini coba ayat sebelumnya. Kan ayat sebelumnya begini bunyinya. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba. Nih yang tadi sebutin Khidir itu. Seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Jadi si hamba ini diberi ilmu oleh Allah yang namanya ilmu laduni. Jadi si hamba ini diberikan ilmu laduni. Laduni itu ilmu dari sisi kami. Berarti dia banyak ilmunya. Nah, Musa ingin belajar ke si hamba ini, Bu. Si hamba ini udah bilang, kamu tidak akan dapat bersabar bersamaku. Gitu ya?
Iya. Nah, kan Musa datang ke Khidir nih, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi si hamba ini udah dapat ilmunya, Musa belum. Nah, dia kan jawab, kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Nah, apa yang membuat Musa tidak akan sabar? Karena Musa belum punya ilmunya. Oke, jadi sabar itu artinya berilmu. Berilmu. Kalau tahu ilmunya jadi sabar, Bu. Gitu ya. Oke, jadi gimana supaya bisa sabar? Ya harus berilmu. Harus tahu gitu, ilmu segala sesuatu. Oke, masuk ke 15. Masuk poin 15, surat 16. 127. Monggo, sopo? Ibu Kartika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabarlah hai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Nah, ini pengertiannya sih mirip-mirip ya. Bersabarlah, hai Muhammad. Dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah. Ini kata kuncinya. Pertolongan Allah. 1. Dan jangan kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Nah, apa kata kuncinya Ibu Kartika coba? Jadi apa? Sabar itu apa ya? Sabar. Tidak bersedih. Tidak bersedih hati dan tidak bersempit dada karena pertolongan Allah. Jadi perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan harapan kita, perilaku orang lain yang tidak akur dengan pendapat kita, keyakinan orang lain yang tidak sama dengan keyakinan kita, tidak membuat kita sedih hati dan juga tidak bersempit dada. Itu sabar loh, Bu. Misalnya saya kasih contoh begini. Ibu rajin ke pengajian, ya. Setiap ada majelis, Ibu selalu datang. Misal ya, gitu. Nah, sementara tetangga kita atau saudara kita atau keluarga kita males, Bu, nggak pernah datang ke majelis taklim, Bu. Gitu ya. Nah, ketika Ibu Kartika melihat, menyaksikan saudara, kerabat, tetangga nggak mau datang ke majelis taklim, Ibu sedih nggak, Bu? Sedih. Terus karena sedih, Ibu ngajak kan? Yeah. Bu, ikut pengajian yuk. Dia jawab apa? Ngaji. Apaan ngaji? Paling juga gitu-gitu aja. Ibu dadanya sempit nggak? Sempit. Nah, kalau Ibu masih bersedih hati, masih bersempit dada, berarti belum ditolong Allah. Sehingga Ibu tidak jadi nggak sabar jadinya. Kan nggak boleh bersedih hati dan tidak boleh bersempit dada. Karena semuanya pertolongan Allah. Ibu bisa berangkat ke pengajian, bisa atau mau belajar, itu juga karena pertolongan Allah. Ada orang yang belum diberi pertolongan oleh Allah. Kenapa, Bu? Kenapa? Ya karena perbuatan dia belum mendatangkan pertolongan Allah. Artinya gini, kita tidak bisa memaksa orang lain seperti kita, nggak bisa. Nih saya kasih contoh begini. 28, 26. Ketukar ayatnya nih.
Salah berarti 2856. Kembali. 2856. Coba Ibu Kartika baca ayat ini. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Nah, kalau dia nggak mau, Bu, mau dipaksa gimana pun, ya kita tidak akan bisa memberi petunjuk ke dia, nggak bisa. Ya udah, nggak perlu sedih. Kalau masih sedih, tadi masih bersempit dada, berarti kita belum sabar, belum diberi pertolongan Allah. Nah, kalau ingin diberi pertolongan Allah gimana supaya sabar, Bu? Ya kembalikan aja kepada Allah. Ngajak aja. Kalau dia nolak, ya enggak apa-apa. Besok ngajak lagi. Nolak juga, ya nggak apa-apa. Besok ngajak lagi. Sampai bosan diajak apa bosan ngajak? Bosan yang diajak. Nah, sampai yang diajaknya bosan. Ya deh. Maksa mulu. Ya aduh, kalau gitu aku mau ikut. Nah. Jangan kitanya yang sempit dada, jangan. Sampai yang ngalah dia. Ya gitu, Bu. Kalau kita jadi sedih karena nggak mau terus berhenti ngajak, nah berarti kita nggak sabar di situ, Bu. Jadi sabar itu Jadi sabar itu adalah tidak bersedih, tidak bersempit dada karena banyak orang yang masih menolak, mengingkari. Itu karena pertolongan Allah, Bu. Jadi mirip dengan sebelumnya, legowo juga sebetulnya sih. Ya, poinnya juga legowo, tetap jembar, tidak bersedih, ya nggak apa-apa, ya datang lagi aja gitu. Kenapa tidak boleh bersedih, tidak boleh bersempit dada? Karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Kita mah hanya sekedar menyampaikan, sekedar mengajak, Bu. Kalau kita bersedih, terus sempit dada, berarti maksa kita. Nggak boleh maksa. Nah, sabar itu begitu ya. Tidak sedih, tidak sempit dada karena orang lain menolak. Dan sabar itu pertolongan Allah. Ketika kita sabar, Allah beserta. Gitu nggak? Nah, oke. Poin 15. Poin 16. Apa ya? Kita lihat ayatnya 13:22. 13:22. Silakan. Siapakah? Ibu Sriniti. Ya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kemudahan yang baik. Kesudahan yang baik. Okay. Orang itulah mendapat tempat kesudahan yang baik. Apa itu? Lanjut. Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Oke, mundur lagi ya. Kita lihat kata kuncinya, Bu, saya bantu. Dan orang-orang yang sabar itu ada kata orang sabar ya. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhan Allah. Jadi orang sabar itu ridho, Bu. Ridho kepada Tuhannya. Ridho kepada Tuhan itu gimana contohnya, Bu? Bu, ada nggak kejadian yang menimpa diri kita yang bukan ketetapan Allah, Bu? Ada nggak yang menimpa kita kejadian di dunia yang menimpa kita yang bukan, yang di luar kehendak Allah? Tidak ada. Tidak ada.
Jadi kalau dia sabar, ridho nggak Bu kepada Tuhannya? Ridho. Nah, legowo lagi nggak? Legowo lagi nggak? Legowo lagi. Legowo lagi. Dalam sebuah hadis qudsi gimana bunyinya? Malam yardo bikodoi walam yasbir ala balai. Siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, tidak sabar dengan cobaan dariku, ya udah silakan keluar dari bumiku, cari Tuhan yang lain selain aku. Mau pergi kemana Ibu Sri? Ya udah ridho aja. Kita udah ditempatin di bumi, nggak bayar lagi. Oksigen gratis, airnya gratis. Kalau dulu sekarang beli minyak langka sekarang. Nah, orang yang sabar karena mencari keridhoan Tuhannya. Satu kata kunci, sabar itu ridho kepada Tuhannya. Mendirikan sholat. Jadi orang sabar itu patuh kepada aturan. Akomu itu mendirikan atau menegakkan. Sholat itu aturan. Jadi orang sabar itu siap diatur. Ya. Kenapa orang sholat itu orang yang patuh? Sholat ada aturannya nggak, Bu? Ada. Nah, gitu. Jadi orang sabar itu patuh kepada aturan. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Orang sabar itu berehan. Untuk pelit. Medit, boleh nggak? Tidak boleh. Koret boleh, koret. Tidak boleh sama. Nah, kopet boleh. Kopet, medit, koret. Meregehese. Eken mengkene boleh. Cap jahe boleh. Cap jahe. Orang sabar mah berehan. Ya, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang jahatin kita jahatin lagi, sabar nggak? Nggak sabar. Karena orang sabar itu tidak pernah berbuat jahat. Bahkan ketika dijahatin sekalipun, dia balas dengan kebaikan. Teman Ibu pelit, dipelitin lagi nggak? Enggak. Nah, kalau dipelitin berarti sama, pelitnya 2. Ya, kita mah tetap aja berbagi. Dia pelit urusan dia, bukan urusan kita, Bu. Nah, sehingga orang sabar dapat surga gitu ya. Jadi sabar adalah apa, Bu? Ridho terhadap ketetapan Tuhan. Patuh kepada aturan. Berehan. Dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Begitu sabar itu, Bu, ternyata ya. Ternyata susah juga ya. Sabar. Oke, lanjut. 17. Kita masuk 17. 76 ayatnya 24. Surat 76 24. Oke, siapa lagi? Mbak Yanti ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka. Oke, apa kata kuncinya, Bu, sabar di sini? Maka bersabarlah. Oke. Untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Jangan kamu ikuti orang yang berdosa dan orang kafir. Berdosa berarti tidak sabar. Kafir berarti menutup diri. Tidak tahu ketetapan kan? Oke, kalau begitu sabar adalah apa, Bu? Menerima ketetapan Allah. Rela menerima ketetapan. Dan tidak apa? Sebaliknya. Tidak melanggar dan tidak menutup diri dari informasi dari ayat-ayat Allah gitu ya. Oke. Dapat ya intinya? Sabar adalah rela menerima ketetapan.
Terus apa tadi? Dan tidak menutup diri. Tidak melanggar, kan berdosa itu melanggar aturan. Menutup diri. Tidak menutup diri. Lawan kafir itu syukur, Bu. Ya gitu. Kalau kafir itu menutup, kalau syukur itu membuka, berarti membuka diri. Kalau punya masalah bakal dibuka gitu. Boleh gerundel nggak, Bu? Boleh gerundel nggak? Apa gerundel itu apa ya? Tidak boleh. Nah, kalau masih ada gerundel-gerundelnya, berarti belum sabar. Gitu. 6848 ayatnya ya. 6848. Boleh Bu Yanti lagi? Iya. Maka bersabarlah kamu, wahai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Nah, apa ini namanya? Apa namanya nih, Bu? Bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Kan tadi sabar itu apa? Rela dengan ketetapan Tuhan, kan? Iya. Boleh nggak gerundel? Tidak boleh. Nggak boleh. Jangan kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah, gerundel hatinya. Gitu, Bu. Makzum itu ya gerundel, hatinya marah gitu. Ya, jadi kalaupun ngajak dalam keadaan marah-marah, doanya marah-marah, namanya gerundel, Bu. Misalnya ibu ditimpa apa? Musibah, sakit ya. Hatinya ngedoa, tapi doanya gerundel. Gimana doanya gerundel, Bu? Ya Tuhan, kenapa begini atau nasibku? Ya Allah, nah itu kan gerundel, jangan begitu doanya itu. Biasa aja. Doa jangan sambil gerundel, jangan sambil marah, Bu. Nggak sabar berarti Ibu. Ya, jadi sabar itu rela menerima ketetapan Tuhan dan tidak ada marah di hatinya, nggak ada gerundel, nggak ada. Ya, gitu. Iya saya ridho, iya ridho, saya juga relain terila. Tapi kata-katanya menggambarkan nggak ridho, Bu. Nggak rela. Ada temennya ngasih nasihat, Bu, yang sabar ya, Bu. Sabar. Kamu gampang ngomong sabar. Kalau kamu ngejalanin belum tentu bisa sabar nih, gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang dinasihatin sabar tapi marah-marah, Bu. Kamu mudah ngomong sabar, tapi aku kan ngalamin, gitu. Itu namanya gerundel, Bu. Itu nggak sabar. Sabar itu rela dan tidak ada gerundel, nggak ada marah gitu. Berarti kalau masih ada marah-marah, berarti belum sabar. Masuk ke 18. Nah, berapa lagi? Tinggal 5 lagi, tenang. Surat 18 itu mirip dengan yang barusan ya. Kita lihat ayatnya 16-126. 16-126. Monggo. Siapa? Ganti lagi mau? Iya, Pak Ustadz. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Oke, jadi sabar itu apa, Bu? Menerima ketetapan. Udah tadi, yang belum. Menerima ketetapan. Udah tadi, yang belum. Tidak membalas. Tidak ada dendam. Kalau boleh balas, tapi sama ya. Tapi kalau kamu sabar, sabar itu berarti apa, Bu? Tidak membalas. Berarti tidak ada dendam. Nah, tidak ada dendam itu masih rela gitu. Nggak ada dendam, Bu. Sabar itu tidak ada unsur dendam. Oke, halo? Jadi kalau masih ada dendam, itu berarti sabarnya masih belum sabar gitu. Iya. Kadang-kadang ngegeremet tuh. Awas ya nanti. Karena kalau masih ada dendam itu belum sabar berarti. Gitu ya. Kadang-kadang kita suka ngancem orang kan?
awas loh nanti aku balas loh. Ya, itu berarti belum ada unsur sabar kalau masih ada dendam di situ. Mendoakan jelek. Ya sama, berarti dendam, Bu. Belum sabar itu berarti. Kalaupun mau doa, doakan yang baik aja. Ya. Kalau ada misalnya kita diutangin orang nggak bayar-bayar, Bu, doanya gimana, Bu? Mudah-mudahan dia diberi kelapangan dalam rezeki dan dimudahkan membayar utangnya. Yang disumpahin malah jadi tambah kabur atuh, Bu. Oke, 19 ya. 19. Oke, kita masuk 19 surat 12 ayatnya 90. Siapa, Bun? Teh Nui ya, Teh Nui. Teh Nui. Mana Teh Nui? Ada Teh Nui, Nurhayati. Ada. Tuh kan gitu. Jang Udan. Ujang. Mana Ujang? Iya. Oke. Hadir. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya, Ujang tahu nggak ceritanya Yusuf diapain sama saudaranya? Disentrungkan karena sungai. Tadi disuntrungkan teh bahasa Ciamis pisan. Disuntrungin. Suntrungnya apa dijorokin? Suntrungkan karena sumurnya. Didolimin. Nah gitu. Tapi Yusuf balas nggak? Nggak balas kan? Nah, apa namanya susah, tuh? udah di dalam sungai mah gak bisa balas. Kalau ngancam, awas loh nanti aku naik ke atas aku balas. Gitu nggak Yusuf? Enggak. Karena orang sabar di ayat sebelumnya gimana? Tidak ada dendam. Ya, ketika Yusuf jadi raja di Mesir, saudaranya datang. Dibalas nggak sama Yusuf cuntrungkeun? Tidak. Itu teh namanya sabar, Jang. Eta teh namanya sabar. Nah, jadi sabar itu apa di poin sebelumnya? Ya tadi udah diulang-ulang, membalas kejahatan dengan kebaikan. Diulang-ulang sih ayatnya ya. Orang sabar itu sebetulnya bisa ngebalas, tapi dia tidak lakukan itu. Bukan nggak bisa. Yusuf tuh kan bisa balasnya kan. Yusuf kan bisa nggak balas dia. Tapi Nabi Yusuf tidak membalas itu. Nah, itu namanya sabar. Sabar ya. Digegel ku budak leutik. Ya, bisa digaplok ke budak. Bisa, kita bisa membalas, tapi tidak. Namanya juga anak kecil ya. Apa-apalah. Tenang saja. Gitu, Jang, ya. Sabar namanya. Dan orang sabar pasti tidak akan sia-sia. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Poin berapa sekarang? Poin 20. Wah, tinggal 2 lagi. Surat 3 ayat 200. 3.200. Apa? Ujang lagi ya? Senang ya dengan suaranya Halimpu. Rapper. Oh, rapper. Yang mana Ujang teh? Iya, baik. Nah, enggak, ini mah kayak suara si Alam gitu, Alam Mbah Dukun. Alam enggak tahu. Ya, tahu enggak Alam? Enggak. Itu Alamnya adanya si Peti Pera. Lain zamannya. Wah, udah beda zaman. Beda zaman. Tuh kealaman. Saha si Alam teh. Iya, udah nggak beredar memang sih, itu mah tahun 90-an beredarnya. Ujang lahir tahun berapa? 2000. Oh, tuh pantesan. San ayah. Oke, monggo. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah,
Ini namanya apa, Jang? Namanya apa? Sabar. Catur. Oh, catur. Namanya catur dharma. Oh, iya. Kan ada tridharma. Berarti Oh, iya. tiga dharma. Waktu pramuka ada yang namanya apa? Dasa Dharma. Jadi dharmanya 10. Nah, kalau ini catur dharma. Catur itu 4. Jadi 4 dharma atau 4 kebaikan tentang orang sabar. Coba lihat. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, bersabarlah. 1. Wasobiru, dan saling menyabarkan, bukan kuatkan kesabaranmu. Bersabarlah 1 orang. Terus kuatkan kesabaranmu dengan beberapa orang sabar. Berarti saling menyabarkan. Kan tadi 100 mengalahkan berapa? 200. 200 mengalahkan 400. 1000. Ya, jadi sabar dan saling menyabarkan. Warobitu itu kuatkan persatuan. Di sini tetapnya bersiaga. Kuatkan robitoh. Robitoh itu artinya persatuan, ikatan ya. La'alakum wattaku, dan bertakwa lah. Ini catur dharma namanya. Orang sabar itu ya saling menguatkan kesabaran dan jaga persatuan dan bertakwa lah. Isbiru, sobiru, robitu, wattakullah. Gitu ya, ada 4. Ini juga termasuk senjata dalam keluarga. Suami harus sabar. Dan juga harus saling menyabarkan. Suaminya juga harus sabar. Kalau suami istri sabar, ngadepin anak nakal gimana? Lebih mudah. Ya. Coba kalau salah satu yang sabarnya, ibunya sabar, suaminya nggak sabar, yang berantem siapa? Bukan hanya dengan anak berantem, sama pasangan juga jadi berantem. Bapak sih diem aja. Ibu juga berantem, malah jadi berantem suami istrinya, Bu. Padahal masalahnya di anak kan. Tapi kalau dua-duanya saling menyabarkan, bareng-bareng ngadepin anaknya gitu ya. Yang bareng-bareng lah, masa sendirian. Warobitu, dan kuatkan ikatan. Jangan menampakkan perpecahan di hadapan orang lain, di hadapan anak. Misalnya suami istri datang ke rumah mertua. Jangan memperlihatkan perpecahan kita di hadapan orang tua walaupun lagi berantem, Bu. Nah, kalau misalnya mertua kita tahu atau orang tua kita tahu kita berantem, tuh kan mau ge naon tong kawin ka manehna, kan jadi ngojokin, Bu. jadi kita dijorokin lagi. Oke, jadi orang sabar itu punya catur dharma. Ya, catur dharma. Sabar, saling menyabarkan, menguatkan ikatan, persatuan, dan bertakwa. Beruntung, supaya kamu beruntung. Jadi orang sabar itu beruntung. Karena punya catur dharma tadi. Oke, 20-21. Kita lihat di surah 14 ayatnya 22. Ada kata sabarnya nggak ya? Coba lihat. Sorry. 14-12. Saha ayeuna. Saha. Elmino belum terdengar suaranya. Halo. Elmino, masih bangun? Udah tidur? Oh, udah tidur, nggak apa-apa. Ya. Teh nada aja, teh nada. Nada ada. Ya, pada kemana? Ya, Bun. Boleh.
Teh Nada mana suaranya? Ya, kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, suaranya udah nada la ini. Tapi ini ya, ada yang screen-nya. Iya. Ini udah D minor ini udah. Monggo, putus. Ya, hilang. Ada nggak sekarang? Ya, jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Nah, ada kata sabar ya. Ya. Jadi sabar itu apa? Mengapa kami tidak akan bertawakal? Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami. Nih kata kuncinya. Dia telah menunjukkan jalan kepada kami dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan kamu. Sabar itu berarti ada unsur apanya? Ada unsur Ikhlas. Apa? Ikhlas. Tawakal, bukan. Tawakal dengan ikhlas beda. Tawakal, ada unsur bertawakalnya dan ada unsur petunjuknya. Jadi sabar itu bertawakal, berserah diri terhadap segala gangguan. Jadi sama dengan yang di atas sebetulnya, lebih ke tahan banting, tahan godaan, tidak terpengaruh oleh gangguan orang lain. Nah, ada unsur tawakalnya di sini nih. Tawakal dan berserah diri. Ya, semuanya ada yang ngatur, semuanya sudah ada yang mengatur. Ya, kalau ada orang yang jahat ke kita, jolim ke kita, reseh ke kita, siapa yang menggerakkan kita, menggerakkan dia reseh ke kita? Kalau bukan Allah, Bu. Ya udah berserah diri aja kepada Allah. Nampi, mudah-mudahan abdi sabar. Ya kan, kalau nggak diuji kita nggak tahu sabar atau enggak kan? Oke, terakhir. Terakhir. Sabar itu apa namanya? Jadi sabar itu berkaitan dengan menunggu sebuah akibat. Apa ya? Coba kita lihat ayatnya dulu lah. Suratnya 1965 ya. 19 ayatnya 65. Ini ada kata sabarnya nggak sini? Ada. Silakan. Ujang masih ada, Ujang? Ada. Nah, Ujang lah. Mangga. Kasihan ibu-ibu tuh. Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Oh, diterjemahkannya di sini berteguh hatilah. Wastobir. Ya, wastobir. Dari kata sobaro sebetulnya. Udah diartikan nih, teguh hati. Oke, tambahin lagi 20, 132. Maaf, 20, 132. Mangga. Ujang deui. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, akibat. Wal akibatu. Akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang sabar itu teguh hati menerima akibat. Akibat itu kan kalau ada sebab ada akibatnya kan? Akibat itu kesudahannya. Sabar maknanya berteguh hati. Menunggu sebuah
akibat, menunggu sebuah kesudahan gitu. Kayak tadi contohnya. Kalau kita minum vitamin hari ini atau minum jamu hari ini yang rasanya pahit, esok badan segar. Jadi nggak gurung-gusuh gitu. Katanya kalau minum jamu sehat, ini buktinya pahit mah pugu, awak nyari kene, karek lagi nginum atuh. Tunggu akibatnya sampai besok. Jadi sabar itu tadi, teguh hati menunggu akibatnya. Kan nggak ujug-ujug gitu. Apapun nggak ujug-ujug. Katanya kalau zikir hati tenang. Ini udah zikir 1000 kok hati belum tenang? Kan belum, baru aja belajar, zikirnya baru nyebut. Jadi sabar itu teguh hati menunggu sebuah akibat. Kalau kita berbuat baik, maka akan dapat akibat baik. Udah baik tapi dijahatin orang mulu. Nggak sabar berarti. Ya tunggu dulu. Itu kan baru proses sabarnya. Itu sabar yang ke-22. Teguh hati menunggu sebuah akibat. Baik akibat yang baik ataupun akibat yang buruk. Baik buruknya tergantung amal perbuatan kita. Gitu ya. Halo. 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 Masih ada? Masih hadir? Hadir. Hadir, Pak Ustadz. Araya Kenneth itu. Masih hadir. Kita lanjutin dikit lagi. Udah jam 9 nih. Sekarang kita cari tahu tanda-tanda atau sifat orang-orang sabar. Orang sabar itu ada tandanya, Bu. Ada cirinya. Nih ciri orang yang sabar ada 7. 7 ya. 7 yang baru saya temuin. Mungkin Bapak bisa nambahin. 1, orang sabar itu pasti beriman. Pasti loh, Bu. Kalau dia sabar, pasti dia beriman. Karena kalau nggak sabar jadi kafir tadi kan. 3.200. Monggo. Ternoi tadi udah ada Ternoi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. Oke, kalau nggak sabar iman nggak, Bu? Enggak. Oke, 2. Yang kedua, orang sabar itu mau mendengar, mau belajar, dan mau maintenance. Apa maintenance tuh? Merawat. Mau merawat. Mau mendengar, mau belajar, dan maintenance. Merawatnya juga mau. Ya, kalau habis belajar dicatat, catatnya jangan hilang catatannya. 2185. Surat 2185. So, monggo. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Mereka itu orang-orang sabar. Siapa orang sabar itu, Bu? Ismail, Idris, dan Zulkifli. Ismail itu dari kata sami'a, sama'a. Apa artinya sama'a? Sami'un. Mendengar. Oke. Ismail itu berarti karakternya apa? Mau mendengar. Mendengar. Pendengar yang baik. Oke, selain Ismail, juga Idris. Idris dari kata darosa. Madrasah, dirosatan. Apa artinya, Bu, madrasah? Tempat untuk belajar. Kalau madrasah tempat belajar. Kalau belajarnya? Tadarus. Tadarus itu apa artinya, Bu? Membaca. Belajar. Kalau membaca kiroah. Tilawah. Tadarus. Kalau tadarus belajar, mengkaji. Mengkaji. Idris itu mengkaji atau mempelajari. Satu lagi. Zulkifli. Zul itu punya artinya. Zul apa? Zulqarnain. Kifli itu apa artinya? Kifli itu tanggungan.
Jadi menanggung. Zulkifli itu maintenance artinya. Memaintain gitu. Maintenance. Nah, mengurus, merawat. Kadang-kadang kita sudah belajar tapi nggak dirawat pelajarannya, lupa lagi gitu. Ya, kita membuat karya tapi udah jadi karya dibiarin, rusak lagi. Nah, sabar itu punya 3 karakter. Mau mendengar, Ismail. Mau belajar, Idris. Dan mau merawatnya, maintenance tadi, namanya Zulkifli. Mereka itulah orang yang sabar. Ya. Jadi kalau belajar harus sabar. Nah, sabar itu dengerin dulu. Ya, terus pelajari dulu. Dan di maintenance, dicatat. Catatan itu kan salah satu cara maintenance pelajaran, Bu, supaya nggak lupa kan? Nah, sehingga kalau ditanya kemarin sampai mana pelajarannya, waduh lupa. Berarti tidak Zulkifli namanya. Tidak sabar. Nyatet itu iya, tidak sabar tuh gitu. Belajar tuh mesti sabar, Bu. Nah, oke, yang kedua, yang ketiga. Orang sabar itu tawakal kepada Allah. 64 ayat 13. 64 13. Monggo. Siapa nih? Masih saya? Masih juga nggak apa-apa, diborong pahala. Boleh atau? Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Ya, orang sabar itu bertawakal juga kepada Allah. Tawakal itu berarti mewakilkan, berserah diri, menyerahkan urusan kepada Allah. 4. Orang sabar itu orang yang qanaah. Apa qanaah itu? Merasa cukup dengan Allah. 33 ayat 3. 3 ini triple 3. 3 ayat 3. Lagi, Bu. Teh. Nuy. Dan bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pemelihara. Cukup Allah sebagai pemelihara. Nah, 5. Surat 5. Orang sabar itu berhijrah. Ya. 16:41. 16:41. Lagi. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah jika dianiaya pasti dia. Pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Satu lagi, ada sabarnya. Itu orang yang? Yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal. Jadi orang sabar itu berhijrah karena Allah. Oh, sesudah dianiaya. Jadi kalau dianiaya ya hijrah aja. Kalau di Ciamis nggak bisa belajar, ya nyarilah ke Tasik. Ya, di Tasik nggak bisa belajar, nggak ada gurunya, ya pindahlah ke Bogor, pakai Zoom juga bisa ya. Cari solusi. Jadi orang sabar itu tidak statis mandek gitu, Bu. Enggak. Selalu cari solusi. Kalau nggak bisa di sini, coba yang ini. Nggak bisa yang ini, coba yang itu. Itu namanya berhijrah prinsipnya, Bu. Kalau di sini teraniaya, pindah aja ke sono gitu. Selalu cari antisipasi lain gitu. Namanya hijrah. Susah di Ciamis, pindah ke Tasik. Susah di Tasik, pindah aja ke Banjar coba. Di Banjar susah kene, coba pindah kemana, ke Pangandaran Sugan itu. Ya, bumi Allah kan luas ya. Yang keenam, orang sabar itu sodikin, konitin, munfikin, mustagfirin. Apa tuh? 3:15. Surat 3 Ali Imran 15 sampai 17. Monggo. Umi terusin Umi.
Umi masih. Oh, jadi Katakanlah ingin karena aku inginkan Inginkah aku kabarkan? Inkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik? Inkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Ibu Nope mau nggak dikasih istri? Aku mau kan istri. Ya terus? Mau nggak dikasih istri? Dan mereka dikaruniai istri. Masa Bu Nopi dikasih istri? Dikaruniai suami. Nah, kan ada suami di sini. Iya. Jadi pasangan. Pasangannya. Lanjut. 16. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari api neraka, dari siksa neraka. Satu lagi, ada sabarnya di sini. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat dan menafkahkan hartanya di jalan Allah dan yang memohon ampun di waktu sahur. Nah, sabar itu benar. Sodikin. Sodikin itu satu akar kata dengan sodakoh, Bu. Jadi orang sabar itu orang yang bersedekah. Sedekah itu berarti memberi modal ke orang. Qonitin, kunut. Ya. Kunut itu taat artinya. Munfikin. Nah, munfikin itu dari kata nafako artinya mengembangkan. Kalau dia punya harta, hartanya dikembangin. Enggak dipendem di bawah kasur, enggak. Ya, yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi orang sabar itu sodikin, orang yang bersedekah, qonitin, yang tetap taat, munfikin, yang berinfak, dan mustagfirin, selalu mohon ampun di waktu sahur. Sahur itu akhir malam ya, Bu ya. Ya, Bapak Ibu sahur udah bangun belum? Waktu sahur udah bangun belum kita? Udah bangun. Udah. Nah, kalau kesiangan berarti sahurnya kelewat dong. Iya. Ya. Bulan apa yang nggak pernah kesiangan sahur? Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi perbanyak mohon ampun. Istighfar di waktu sahur. Habis sahur sebelum subuh istighfar banyakinnya. Gitu. Itu ciri orang sabar. Yang ke-6. Ke-7. Terakhir ya. Ciri orang sabar itu, nah ini di surat 90. Tapi panjang, apa-apa dari 12 ya. Langsung sampai 19, sampai habis Bu ya. Sampai habis. Baca nyambung ya, monggo. Ya. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Atau memberi makan pada hari kelaparan. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Atau orang miskin yang sangat fakir. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Nah, Ibu mau pilih golongan mana? Kanan. Nah, kalau golongan kanan harus? Beriman dan sabar. Ya. Ah, harus bersabar. Berarti orang sabar itu punya ciri. Dia tidak takut menjalani atau menapaki jalan terjal. Tidak takut. Terus
Orang sabar itu di situ membebaskan diri dari perbudakan. Jadi berpikir merdeka, bahasa kekiniannya, Bu. Berpikir merdeka atau merdeka belajar. Jadi pikirannya merdeka. Namanya melepaskan diri dari perbudakan. Memberi makan berarti dia sebagai dermawan, Bu, sebagai apa tuh namanya itu? Agnia, dermawan. Apa tuh bahasa kalau misalnya ibu punya sekolah tapi nggak punya dana, ada orang yang penyandang dana, namanya apa, Bu? Donatur. Donatur. Jadi orang sabar itu, satu, tidak takut menapaki jalan terjal. Dua, berpikir merdeka. Dan dia lebih memilih jadi donatur, ya. Terus apalagi di sini? Bersabar. Coba lihat ini. Ini kan jalan sukar. Dia milih jalan sukar, melepaskan perbudakan, berarti bebas berpikir merdeka. Ini menjadi donatur. Nah, kepada yatim, dan ini masih nyambung. Nah, di ayat berikutnya apa? Saling berpesan untuk bersabar. Dan berpesan berkasih. Berpesan untuk berkasih sayang. Kira-kira, Bu, ini objeknya siapa, Bu? Objeknya. Siapa yang mereka perhatikan di ayat di poin sebelumnya? Kan mereka mesti jadi donatur nih ya. Memberi makan tuh berarti jadi donatur, Bu. Oke. Kepada siapa? Orang miskin, anak yatim. Oke. Orang miskin itu siapa, Bu? Ayo coba. Orang miskin itu siapa di sini? Ya, bisa tetangga, bisa saudara. Iya, tetangga yang mana, saudara yang mana? Yang dekat. Nah, kita kasih ayatnya ya. Orang miskin yang sangat fakir, lihat, Bu. Ada miskin sangat fakir. Kita lihat orang yang fakir ini siapa? Oke. Nah, saya tunjukin ayatnya. Surat 2 ayatnya 273. Coba Bu lihat, Bu. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Mereka minta-minta nggak, Bu? Enggak minta-minta. Apa kerjaan mereka? Jihad. Jihad di jalan? Di jalan Allah. Jihad fisabilillah. Nah, karena mereka terikat oleh jihad di jalan Allah, sehingga mereka tidak bisa berusaha di bumi. Ka sawah teu bisa, ka kebon teu bisa, ka kantor teu bisa, ka pasar teu bisa. Kenapa? Terikat eta ku barudak di madrasah. Halo? Tahu menyangka. Orang lain menyangka dia orang kaya karena nggak pernah minta-minta dia mah. Tapi kan dia bukan malaikat, Bu. Kalau orang ini pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi ke kantor, atau pergi ke pabrik, terus eta nu ngajar barudak di madrasah saha. Eta nu ngajar barudak di mushola saha, atau bubar barudak teu bisa ngaraji, Bu. Siapa yang peduli mereka, Bu? Gaji teu boga da lain pegawai negeri. Halo? Dia tidak minta karena memelihara diri, Kang. Iya. Terus mereka nggak perlu makan, gitu. Iya. Jadi cari orang itu, Bu, di kampung Ibu, cari ada nggak guru ngaji yang nggak punya pekerjaan kecuali dia harus ngajar itu. Banyak. Ya. Nah itu maksudnya ke situ, Ibu salurin donaturnya di situ, Bu. Tanya sesekali datang ke dia, Pak Ustadz. Pak Ustadz kan ngajar. Emang nggak kerja? Ya, Bu, kalau saya kerja, terus anak-anak yang ngajar siapa? Itu terus listriknya gimana? Ya nggak tahu saya juga dari mana.
Itu beli kapurnya kumaha, beli Qurannya gimana, eta bukuna kumaha, eta samakna kumaha karpetna. Aduh, Kak tuh budak abdi teu boga duit. Anak-anaknya gratis. Tuh budakna teu malayar, da mayar di pentamayar malah kabur. Nah, itulah namanya si miskin yang sangat fakir. Adalah orang yang terikat di jalan Allah sehingga nggak bisa berusaha di bumi. Mereka hibahkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk tadi Bu, ngerawat orang lain, mendidik orang lain, ngajar anak orang walaupun nggak dibayar Bu. Coba sama Ibu didata di Ciamis itu ada berapa guru ngaji nu kitu tah. Jadi donatur Bu, kalau ada 10 orang ustadah gitu, ya baginya 10 tiap bulan dikasih buat keperluannya lah. Gimana sih? Ini kadang-kadang orang kampung tuh kagak ngerti. Budak nang ngararaji ka manehna di petamayaran embung. Ibu kalau punya anak kursus bahasa Inggris, Bu, sabulan berapa, Bu? Sekian juta. Jut dibayar ku Ibu. Eta budak bisa ngaji, bisa sholat, Bu. Masa nggak ada tanda terima kasih? Tapi dia mah tidak akan minta. Enggak. Tapi kita yang harus tahu. Nah, itulah posisi orang sabar tuh, Bu. Jadi orang sabar itu orang yang memperhatikan si orang fakir ini nih. Kenapa dia fakir? Karena terikat gitu oleh jihad fisabilillah, nggak bisa berusaha. Kalau dia pergi usaha ke eta barudak jadi laliar, Bu, onu ngawurukan gitu. Ya, gitu bahasanya, Bu, ya. Jadi cari orang miskin yang sangat fakir. Jadilah donatur. Yang memperhatikan keperluannya gitu. Ya, jajauheun pangnyeunkeun imahna, Bu, jajauheun beunanya atau pangmayarkeun kontrakanana tuh. Gitu ya, Bu ya. So, karena pikirin tuh, ini tanggung jawab Bunda tuh. Gimana caranya supaya rumah Qur'annya tetap jalan? Kan mesti ada biayanya benernya. Kecuali yang datangnya orang kaya, masuknya pakai apa tuh namanya tuh? Pakai uang pangkal gede, ada bulanannya, terkecuali itu mah. Kan ada orang-orang yang dengan sukarela ikhlas ngajar barudak, Bu. Hujan teu hujan datang, digaji tetep ngajar eta jelema, ya Allah ya Rob. Eta pujangga ilahi di akhir zaman, Bu, jarang orang begitu sekarang. Ya, nah itu orang sabar tuh gitu. Nah, targetnya jadi target sodakohnya tadi, mu sodakoh, mu infak, yaitu si miskin tadi, si miskin yang sangat fakir. Karena mereka nggak bisa berusaha lagi, terikat di situ, Bu. Pagi barudak, sore berang barudak kene. Sore barudak daratang di TPK puting eta barudak teu eureun-eureun, Bu, gantian gitu. Pagi-pagi TK, barudak TPA, berang eta madrasah diniyah. Malamnya ada pengajian ngalong lagi. Aduh, kapan ya jelema ya usahana, Bu? Tapi dia nggak pernah minta. Nah, itu yang disebut sebagai fakir, Bu. Ya. Misalnya nanti bulan puasa nih, bulan Ramadan, Ibu mau bayar apa? Biar fidyah. Ya cari orang itu. Yang kemana-mana. Gitu. Orang mau puasa teh marema jualan, Bu. Kok mana minyak menimana hal pesan di Uber ku jelema teh. Dia gimana? Nggak bisa bisnis orang ini. Gitu, karena Ramadan malah tambah loba barudak nadi. Tambahan ku ibu-ibu li. Ibu-ibu teu ngarti deh eta ka usazah na bajuna eta kene teu ganti-ganti usazah atuh ganti baju lain teu hayang. Baru-baru jang ganti baju atuh. Gitu, jang dahar sapoe budak ke ngutang ka tetangga gitu. Nah. Jadi orang sabar itu tidak takut menapaki jalan terjal, berpikir merdeka, dan siap jadi donatur namanya, Bu. Memberi makan. Kepada siapa? Kepada si miskin yang sangat fakir. Nah, si miskin yang fakir itu ini orang yang terikat di jalan Allah. Itulah orang yang kemudian akan mencapai derajat apa? Ashabul maimanah gitu, Bu.
Ashabul Maimanah itu ya itu tadi. Orang yang peduli. Peduli kepada si miskin yang fakir. Ya, peduli guru ngaji. Peduli kader posyandu. Itu Bu, kader posyandu PKK ngurusin anak orang ada gajinya nggak Bu? Nggak ada. Ya udah, sesekali ya dikasihlah santunan, sebulan sekali kayak tuh orang-orang yang begitu Bu, orang-orang yang mengorbankan waktunya, pikirannya, perhatiannya ngurusin anak orang gitu. Kalau PKK kan memperhatikan fisiknya supaya sehat. Nah, guru ngaji memperhatikan imannya, mentalnya supaya nggak bodoh, supaya nggak jahil gitu. Nah gitu. Apa keuntungan orang sabar? Catat aja ada 5. 1, orang sabar akan dicukupkan keperluannya. 65 ayat 3. Orang sabar pahalanya 2 kali lipat. Dilipat gandakan pahalanya. Surat 28:54. Orang sabar itu diberikan balasan tanpa batas. 39 ayat 10. Yang keempat, orang sabar itu akan dapat kegembiraan, akan dapat kabar gembira. Surat 22 ayat 34, 35. Dan yang kelima, orang sabar itu akan dapat keberuntungan. 4135. Ya, apakah sabar ada batasnya? Ada batas sabar ketika kita mati. Atau sampai Allah memberikan keputusan. Ya, surat 10, 109, surat 52 ayat 48, 49 dan surat 7 ayat 87. Jadi bersabarlah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Terus dijalani dengan sabar. Begitu Bunda sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kesabarannya. Ya. Karena udah lewat waktunya. Monggo saya kembalikan ke Bunda. Ya, mau diapain nih? Ya. Yang terakhir kecepatan, Pak.